ini, ayo pakai dengan sebaik-baiknya. Amin. Saudara, kalau lagi namanya dikasih oksigen mahal ya Bapak Ibu. Tapi kalau hari ini, sampai hari ini, kebebasan itu Tuhan masih berikan kepada kita, oksigen yang penuh, tubuh Tuhan penuh, bisa kita nikmati dengan baik. Itu semua anugerah Tuhan. Makanya kalau dilarang Tuhan jangan disentuh. Betul? Ngeri, katakan ngeri. Tapi apa yang dikatakan Tuhan, makanlah. Tuhan merencanakan manusia itu ditempatkan di Taman Eden, bukan di Taman Eden. Halo? Dan juga bukan di Taman Lawang. Gak tahu Taman Lawang itu di mana ya? Yang orang Tangerang pasti tahu tuh, Pak Diren ketawa-ketawa di mana itu ya? Ya. Dan juga Tuhan bukan menempatkan saudara di taman kanak-kanak ataupun taman kakak-kakak. Agar kita bisa mengalami semua fasilitas yang surga yang di bumi dinyatakan. Amin. Perintah Tuhan itu tidak susah, gampang. Betul? Pada waktu orang kehabisan makanan di tempat yang tersembunyi jauh dari keramaian, Tuhan gak pernah susah minta memberikan mujizat kepada orang itu. 5.000 orang harus diberi makan. Di situ hanya ada berapa? 5 roti 2 ikan. Perintah Tuhan cuma ngomong gampang, betul, tapi melakukannya susah. Itu dia. Gampang gak sih? Rotinya di apa? Kalau di bahasa Jawa ini cuil-cuil ya Bu ya. Dicuil-cuil apa sih? Dipotek-potek lah ya. Dikecitin semuanya gitu, ikannya semua juga. Ya. Itu pun bukan ikan paus Bapak Ibu. Ikannya kecil dan punya juga anak sekolah minggu. Tapi itu berikan bawa ke sini, mengadakan tangan. Dan semua 5.000 orang bisa makan. Perintah Tuhan itu mudah. Ibadahlah kamu, seisi rumah kamu, seisi rumah tanggamu, bawa kepada Tuhan. Mudah apa gampang? Mudah kan perintahnya, ngajak yang susah. Nanti kalau suami saya hari ini pergi ke gereja, omset gua turun. Bukan seperti itu larangan Tuhan yang harus diselesaikan dengan baik. Kalau hari Minggu ini kan cuannya lebih gede. Ibadah kan masih ada minggu depan, dengar baik. Ibadah minggu depan masih ada, bulan depan masih ada, tahun depan masih ada. Tapi ingat, kita nggak akan pernah tahu 5 menit ke depan kita mau jadi apa dan bagaimana cara Tuhan. Saudara kita kemarin juga family dari istri di Taman Walet, duduk aja Bapak, duduk di depan teras, duduk. Tuhan berkata lain dan duduk yang terakhir. Kemarin baru dimakamkan. Nggak tahu kalau gue masih ada kesempatan ibadah dengan baik, seolah-olah besok saya nggak ibadah lagi. Kalau gue sampai hari ini dikasih pekerjaan, bekerja dengan baik. Kenapa kerja dengan baik? Ya, kita nggak tahu besok kita bisa kerja lagi apa tidak. Halo? Amin. Ayo, ikuti perintah Tuhan. Emang nggak mudah Bapak Ibu. Tuhan gampang ngomongnya. Ketika orang pesta kehabisan apa? Anggur. Tuhan cuma bilang semua tempat isi dengan air, bukan anggur. Kalau saya disuruh misi, mikir juga deh. Saya perlunya anggur, kenapa tujuannya air? Ngomong kayak anggur gitu. Langsung saya tuang-tuang jadi anggur, enggak. Perintahnya mudah, tapi itu perlu yang namanya percaya. Pemimpin pesta kalau nggak percaya itu nggak terjadi mujizat, nggak akan terjadi. Kami perlunya anggur, guru, mungkin gitu. Kami perlunya anggur bukan air. Mau ngeyel sama Tuhan, berapa banyak orang hari-hari yang ngeyel sama Tuhan? Banyak kan seperti itu. Tuhan firman Tuhan berkata begini, jika engkau tahu berbuat baik tapi tidak melakukan, apa yang terjadi? Kan begitu. Rusak kan susu sebelahan. Hari ini Tuhan mau apa yang dikasih Tuhan gunakan dengan baik. Segala fasilitasnya. Apa yang dilarang Tuhan jangan bersentuh. Amin. Nah ini Taman Eden Bapak itu mengalami segala sesuatu dari bumi. Secara spiritual, secara mental, secara psikolog, dan finansial. Betul? Waktu Tuhan membentuk manusia, lalu Tuhan Allah memberikan manusia itu segambar dengan rupa Allah. Lalu Allah memberi perintah.
Ya, perintahnya apa? Diberkati. Setelah diberkati apa? Allah belum memberi perintah. Allah memberkati mereka, lalu Allah memberikan perintah, kuasailah. Kata kuasai di situ diberikan satu otoritas penuh oleh Tuhan. Ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan segala binatang yang melata di bumi. Itu adalah 3 sumber ekonomi yang bisa dikelola dengan baik. Tapi ingat, otoritas selalu diberikan bagi orang yang mau mengikuti aturan mainnya Tuhan. Betul? Betul? Orang yang punya otoritas yang terbaik, orang yang mau mengikuti aturan mainnya Tuhan. Jangan kau sentuh apa yang bukan bagianmu, jangan disentuh. Tapi kebanyakan orang, betul kan? Hawa dan Adam dan Hawa ini kurang ajar nggak sih? Menurut saya orang paling kurang ajar di muka bumi. Tuhan sudah taruh dengan segala fasilitas, makan dengan bebas. Masih ada 3 biji doang, 3 pohon doang. Kenapa? Iblis tidak pernah meminta sesuatu yang besar dari yang kecil, tetapi ketika kecil itulah dia kuasai semuanya. Buka celah namanya. Betul? Amin. Jangan pernah buka celah sekecil apapun. Kalau engkau hari-hari ini engkau gak kuat di telinga, jangan buka celah di telingamu. Tapi kan ceritanya bagus Pak, makin digosipin makin hebat Pak. Betul nggak? Makanya di stasiun televisi itu ada acara namanya gosip paling laku, terutama mak-mak yang dengerin. Pasti kesono, pasti tahu semuanya. Betul nggak? Betul? Ada kan acara gosip kan? Seneng banget tuh biasanya. Saya malah tak hati aja channelnya kalau ada acara gitu-gitu. Nah, ngapain dengerin orang gosip? Dia gosip dibayar lah, kalau kita dengerin masa jadi gosong. Ya kan? Jadi gak jadi gitu. Artinya apa? Ayo segala sesuatu itu yang diperintahkan Tuhan lakukan dengan tepat. Jonathan Edward berkata begini, Eden menunjukkan bahwa surga sejati di bumi adalah tempat rohnya Allah maksudnya. Pikiran, kebersihan tubuh dan keluarga semuanya berkembang di bawahnya Tuhan. Otoritas tertinggi adalah selalu Tuhan. Prioritas, saudara harus punya hidup yang punya prioritas. Prioritas utama Tuhan, yang kedua itu keluarga. Jangan keluarganya orang lain, keluarga sendiri. Keluarganya orang lain mau ngapain, masa bodoh sih, silakan aja. Ingat, kita tidak pernah bisa mengontrol mulutnya orang. Yang bisa kita kontrol adalah mulut kita sendiri. Halo? Amin. Kenapa orang sering jadi pertengkaran? Karena dia mengurusi mulutnya orang. Kalau saya mau mulut sendiri mau ngomong sebagian, ya silakan. Kalau perlu kasih mic, mau kencang. Halo? Bukan kayak itu di dunia nyata seperti itu. Saya waktu kerja Bapak dulu di kantor, sekretaris bos selalu bilang begini, saya itu loh, cewek kan gitu, nggak pernah ribut dengan Toto katanya. Dia selalu apa saya omongin dia iya. Dia ngomong apa aku? Ya mbak, oke selesai, saya turun. Saya pergi. Kenapa? Kalau saya ladenin juga ribut juga, kan gitu. Saya nggak mau meladenin. Dia ribut sama A, ribut sama B, sama sopir apa lagi. Waduh, saya bilang. Sampai sopir bilangnya, aduh kalau nenek lamber dan ngomong ngeri gitu. Tapi kenapa saya sama saya cocok? Karena aku dengerin aja. Saya nggak pernah bantah. Ya, nggak pernah bantah saya. Karena disitulah ya Tuhan itu luar biasa. Supaya mulut orang biarlah berkata apa itu kerja mereka. Tapi ingat, apa yang kita gaungkan, apa yang kita omongkan, itulah yang akan menjadi pertanggungjawaban kita. Halo? Amin? Saya mau bodo amat orang ngomongin saya. Kok kamu dijelek-jelekin? Biarin aja kejelekanku aja omong-omongin, apalagi kebaikanku. Gitu aja dong, positive thinking. Karena saya punya prioritas utama adalah Tuhan, 2 keluarga, ketiga itu pekerjaan, kalau kami pelayanan. Amin? Makanya kalau diteleponin jam 4 tuh datang, jam 4 pagi loh ya. Saudara mungkin ada nanti lah nunggu gitu, udah ketinggalan zaman gitu, udah kelewatan. Prioritas itu. Ketiga baru pelayanan. Atau keempat yang lain ya, otoritas. Tapi ingat, utamakan Tuhan dalam segala langkahmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Akuilah Dia dalam segala langkah. Akui Dia. Itu cuma itu. Nah, tanda-tanda ketika
ketika surga ada di rumahmu. Tanda-tandanya apa sih? Hai suami-suami, kenapa harus suami? Yang pertama, hai suami, kasihlah istrimu, diperintah. Hai suami, kasih istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk menguduskan sesuatu yang menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Ayat selanjutnya berkata begini, supaya dengan demikian ia menyempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat, tanpa kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti Kristus, seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Dengar baik ini perintah Tuhan. Ayat ini bukan banyak berbicara tentang kita mau merit, Bapak Ibu, tapi maintenance-nya. Kemarin kami ketemu klien kami juga, anak rohani kita, sama Pak Rudi, dan dengerin baik sama. Kalian boleh nanti pestamu mewah, engkau bisa menggetarkan dunia, saya bilang. Engkau bisa pestamu mungkin luar biasa, mungkin engkau bisa mengundang ribuan, bahkan menghabiskan jutaan, bahkan ratusan juta duit. Tapi ingat, yang terpenting adalah perawatan, maintenance selama kamu masih ada di dunia. Halo? Amin? Setiap anggota keluarga menjadi pribadi yang paling dicintai. Tuhan itu mencintai kita lebih dari segalanya. Amin. Tuhan itu mencintai kita lebih dari apa yang, gak ngerti deh saya. Gak sebanding dengan apa yang kita punyai, gak sebanding apa yang kita kerjakan, karena pengorbanannya dia itu dahsyat dan luar biasa. Yesus datang ke muka bumi tidak membawa agama. Halo, amin. Jangan bangga kau jadi orang Kristen. Saya gak pernah bangga jadi orang Kristen, tapi saya bangga menjadi anak-anak Allah, menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Saya gak bangga. Ketika kami pelayanan di Manado pertama kali, Bapak Ibu, bukan disuruh khotbah di gereja, dijadwalkan ke rutan kelas 1A. Saya bilang, aduh, ngeri-ngeri juga itu kan. Kelas 1A, ternyata di situ tuh namanya bagus-bagus. Ada Andre, ada Yakobus, ada Filipus, ada juga yang lain-lain. Waduh, itu kan agamanya Kristen semua kan? Tetapi dia bukan menjadi saksi di dalam kekristenan mereka. Kenapa? Karena mereka menyalahgunakan apa itu kepercayaan Tuhan berikan. Itulah ya. Makanya saya bangga menjadi anak-anak. Saya bangga menjadi umat pilihan Tuhan. Kristen hanyalah sebagai KTP saya. Amin. Tapi gua harus mengikuti Kristus. Jangan percuma KTP mu dituliskan Kristen, tapi hidup kita, gak jadi berkat bagi orang lain. Amin. Ayo, salah satu cirinya dikatakan tadi, tanda-tandanya adalah menjadikan pribadi yang paling dicintai dalam setiap anggota keluarga kita. Kau tidak akan pernah bisa mencintai di rumahmu oleh suami, istri, anakmu ketika rumahmu dalam tanda petik berantakan. Betul? Nggak tahu suami tidur di mana, istri tidur di mana, anak pulang atau tidak, bodo amat. Itu tidak menghadirkan surga di muka bumi ini. Itu yang pertama. Mamah kita berkata begini, keluarga yang penuh kasih adalah tempat pertama di mana surga menyentuh bumi. Hari-hari ini mengerikan, Bapak Ibu. Ada seorang lansia, kami semalam ya mau tidur, saya baca-baca berita sedikit. Seorang lansia udah ujur, bahkan dia gak bisa melihat ya, buta, dibuang anaknya di pinggir jalan. Ingat baik-baik, orang tua itu orang tua. Tanpa orang tua aku gak bisa lahir, aku gak ada di muka bumi. Tanpa doa orang tua aku gak bisa berhasil. Ya mungkin dia gak sehebat dulu, tapi ingat, perjuangan dia ditelantarkan, bahkan dia tidur dengan karung di teras rukonya. Dengar baik, kalau hari ini kau masih punya orang tua, hargai dia.
Muliakan dia sebagaimana engkau mampu muliakan dia. Hormati dia. Jangan kau sia-siakan. Mungkin usianya sudah rentang dan secantik dulu, gak segagah kita, tapi dia adalah wakil Tuhan yang kelihatan di muka kita. Amin. Keluarga yang penuh kasih adalah tempat pertama di mana surga menyentuh bumi. Amin. Ini ibu bagi kita semua. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Bagaimana cirinya? Surga itu ada di rumah kita. Setiap konflik tidak disimpan, tetapi segera diselesaikan dengan tuntas. Sesuai firman. Makanya tak kasih saran nih, kalau kamu mau berantemlah di jam 6 pagi supaya panjang. Kan begitu, kalau mau berantemnya panjang, betul? Nggak, omongannya lumayan panjang kan? Tapi ngomonglah sebelum matahari terbenam. Ya, takutnya nanti terbit lagi loh, saudara belum mengampuni, tiba-tiba Tuhan datang, kita dipanggil, masih menyimpan kita gondok kepahitan dan sebagainya. Karena itu kita memberi kesempatan bagi iblis. Halo. Kalau saya ngasih konseling orang yang mau menikah, Pak, saya berantem boleh? Berantem boleh, saya bilang. Bukan sesat, Pak. Berantem dalam arti bukan pukul-pukulan ya. Maksudnya gini, beda pendapat boleh. Apalagi beda pendapatan, boleh juga. Ya, banyak kan sekarang suami sama istri beda pendapat dan beda pendapatan. Merasa istrinya jauh lebih di atas angin gajinya, seorang suaminya mungkin ada di bawah, menghina seenaknya. Hei, ingat baik-baik, jangan kau lakukan itu. Dan jangan mengambil posisi yang terbalik. Mentang-mentang aku duitku banyak, suami ya kerjanya cuma apalah gitu. Jangan anggap remeh seorang laki-laki, suamimu, karena dia dipilih Tuhan untuk menjadi kepala atas hidupmu. Amin. Jangan bangga. Karena kalau saudara, kalau kau punya posisi yang terbalik, suami itu harus di atas, suami sebagai kepala tadi. Kalau kau punya posisi kebalik, seperti kau punya payung yang sudah terbalik. Dan saudara, kalau pakai payung kebalik, kira-kira saudara lewat tuh, ini kan payung, ada gagangnya begini, tapi saudara megangnya begini, ngadepnya ke sana. Saudara jalan, kira-kira orang melihat itu, kira-kira mau ngomongnya apa? Jangan-jangan ini keluaran ada yang disukatani nih. Tahu ya sukatani? Itu penampungan ODGJ Bapak Ibu. Luar biasa ya. Karena apa? Jangan sampai itu menjadi menjadi bumerang buat kita sendiri. Karena suami adalah kepala istri. Suami mengasihi istri tunduk pada suami, itu udah perintah Tuhan. Kalau melanggar, kau sedang melihat 3 pohon tadi. Karena itu udah ditakdirkan. Kebalik, bukan makin baik hidupnya. Ya seolah-olah kau makin baik, seolah-olah kau hidupnya makin hebat. Tapi disitulah kuasa Tuhan itu akan hilang daripada engkau. Ya. Keluarga yang bahagia bukan pernikahan 2 pribadi yang sempurna, tetapi kesatuan 2 pribadi yang selalu mengampuni. Doa Bapa kami mengajarkan, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami pada pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Saudara apa doa itu? Amin. Apa? Saudara bisa mengamalkan itu sampai ke titik yang namanya mengampuni? Aduh berat Pak, kalau namanya pengampunan. Dia tuh ganas Pak. Ya biarin aja ganasnya mereka kok. Ngapain kita pikirin? Ngapain kita kita peduli? Kalau sama peduli loh. Lo ngomong mulut kamu jelekin pakai mulut kamu, bukan mulut saya. Kalau saya begitu. Karena saya punya statement begini juga. Kalau orang nyakitin saya bilang, jalan ke surga gak lewat depan rumah mereka. Betul nggak? Coba kalau saya berantem, Pak Deden nyalain saya apa gitu, ngomongin saya, jelekin saya, terus saya ribut sama Pak Deden.
tiba-tiba jalan ke surga lewat depan rumah mereka, atau bilang, ada Pak Toto mulai dua portal. Mau nggak masuk surga dong? Betul apa ya? Coba lihat kanan kirimu, bukan kamu kan orangnya mau portal jalan ke surga? Itu aja. Prinsip saya sederhana. Betul nggak? Ngapain sih? Orang mau ngatain apa? Saya juga pernah dijelek-jelekin sampai ke Facebook. Ya ampun. Aduh, saya Pak Deden juga ya Pak ya. Pak Deden, Pak Didi, dan Pak yang lain dijelek-jelekin sampai ke Facebook. Saya udah laporin teman saya. Mari lanjutin nggak? Nggak usah sebenarnya. Saya kan cerita sama teman kami yang pengacara di Jakarta. Bapak ini pendeta loh, ngomongin begini-begini, biarin aja. Aku cuma cerita aja. Ini kalau seandainya kena gak undang-undang IT, kena banget katanya gitu kan, karena udah mencederai. Tapi mau dilanjutin nggak? Nggak usah, cuma bikin tahu aja, tidak apa-apa itu doang. Ya biarin aja. Saya cuma bilang, mau kayak mau jelekin kayak orang berdiam, bukan menurut saya. Kalau menurut saya siapa nih? Ketika kami berteman di para gembala juga ngomong, kita nggak bisa mengontrol orang lain. Halo, mengampuni urusan pribadi. Kalau kamu mau, ya doa Bapak kami itu jangan sebagai ritual. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ingat, Tuhan sudah dekat. So dekat dia. Salah satu cirinya, tandanya bagaimana surga ada di rumah kita, dalam keluarga kita, adalah ada sukacita, ada tawa, ada damai sejahtera di dalam rumah kita. Amin. Saya mau nanya nih Manuel, kalau di rumah tuh 1000 tuh betah nggak di rumah? Ada mama lo di sini, ada papa juga. Nggak betah loh Ma. Ini pengakuan sebagai anak itu loh. Pengen nggak keluar dari rumah gitu, menyendiri? Iya. Benar baik ya Pak. Ini anak saya juga masalahnya. Betul. Ini seorang anak senangnya serius dari hatinya gitu. Kalau dimasakin enak-enak tapi di rumah ribut terus betah nggak? Dimasakin enak-enak nih, betah nggak? Ribut terus. Gantung. Takut ya takut. Saudara, gimana coba? Mamanya masak enak-enak tapi ribut aja terus di rumah. Piring dilempar lah, mau makan sambil dilempar. Ya saya mendingan makan di luar lah, nggak pakai terasi juga apa-apa ya. Yang penting aku punya kedamaian di luarnya gitu. Nah, ketika kedamaian dicari di luar ini bahaya. Seorang anak, seorang suami, seorang istri mencari kedamaian di luar daripada rumahnya. Ini kata nenek berbahaya. Halo? Jangan pernah nyari kedamaian di luar rumah. Carilah kedamaian di Taman Eden bersama dengan Tuhan. Amin. Ingat baik-baik. Bikin rasa sukacita, rasa tawa, rasa damai sejahtera. Ya. Sesuatu, jangan menjadikan sesuatu yang langka dalam rumah kita. Om Billy berkata begini, rumah di mana Kristus hadir menjadi tempat di mana sukacita tak pernah kelaparan. Bukan tak pernah sepi loh ya, kelaparan. Bahasanya ngeri banget. Di mana rumah itu ada Kristus yang hadir, ada hadirat Tuhan, rumah itu akan menjadi rumah sukacita, menjadi rumah gembira, menjadi rumah berkat. Amin. Karena kita dibuahkan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa? Pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, Yesus mau, Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Setiap anggota keluarga merasa dan aman untuk menjadi dirinya sendiri. Bapak Ibu, banyak kan orang yang gak mengerti dirinya sendiri. Betul gak? Lagi kesenggol dikit, lu tahu siapa gua? Gak tahu siapa kamu. Berapa banyak yang begitu di jalan? Pernah saya saksikan Bapak Ibu, saya lagi naik motor, macet dari sini macet, dari sana macet. Tetapi
Nggak tahu lah. Mungkin ini orang kaya banget atau kaya sedikit atau saya nggak ngerti. Tiba-tiba diambil kanan, jalan yang harusnya kita kesini jadi nggak bisa lewat. Karena saya nggak bisa lewat, ya saya parkirin dong motor saya di depan mobilnya dia. Kira-kira salah apa bener gitu Pak? Saya nanya Bapak boleh ya? Kita kira-kira salah atau bener Pak? Dia ngambil jalan kami yang mau ke sini, karena kami nggak bisa lewat, dong tangan kiri kami berhenti. Saya dimaki-maki Bapak Ibu. Nggak tahu diri, pakai motor juga bilang gue lah, motor gue beli sendiri. Saya sih nggak marah, apa saya senyum-senyum aja. Ketika dia buka kaca pintunya saya lewat. Maaf, suami istrinya pakai soal. Saya cuma pesan sama bapak ini, Bu ini suaminya. Iya suami siapa? Ibu kalau milih suami kayak begini Bu, gak ada sopannya. Kalau saya tak buang di laut, seperti itu. Suami kayak gini tak buang di laut, saya terhadap anaknya juga bilang. Kalau saya punya bapak kayak bapak saya minta jemurin laut Pak, saya bilang. Tak suruh cari ikan di dalam laut, kan berenang saya bilang. Ditutup lagi kacanya. Terus diomelin sama suami istrinya. Bapak sih enggak. Karena banyak orang di depan nggak bisa lewat, ngeri banget. Jadi saya mau digebuk lah, mau diapain ya? Lah saya berhenti kok, hak saya berhenti kan. Orang lain juga pada berhenti kan nggak bisa lewat. Itulah manusia di akhir zaman kata saya. Oh iya sekarang akhir zaman ya Om. Iya makanya manusia di akhir zaman kayak gini. Ya nggak tahu di Kristen apa nggak sama mereka begitu. Ya udahlah saya bilang. Karena banyak orang nggak ngerti dirinya sendiri hari-hari. Siapa lu? Gue ngerti siapa gue? Nggak tahu. Kamu sendiri aja nggak tahu dirimu, apalagi saya kan gitu. Nah orang-orang kayak gini nggak usah diladenin Bapak Ibu. Dia dirinya sendiri aja nggak tahu, apalagi orang lain mengartikan dirinya kayak apa. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Kehadiran Tuhan terasa nyata dalam rutinitas sehari-hari kita. Lebih baik aku sehari, kata Daud, di pelataranmu Tuhan, di dalam hadiratmu, daripada aku 1000 hari di tempat lain. Tempat lain di mana sih? Di mall, ngadem katanya. Tapi kalau dari pagi sampai sore nggak pulang-pulang, ngadem aja terus di sana. Kan udara lagi panas Pak. Ketika suami pulang kerja, mau makan nggak ada nasi. Dari mana mah? Ngadem. Itu di tempat lain katanya. Bukan di Taman Eden, tapi di tengah taman yang lain. Ya mungkin taman bacaan anak-anak kali gitu, tapi dia nggak ngerti taman yang lain. Halo, kemarin ada teman kirimin video saya ke saya gitu, dan dia kata-kata videonya saya sebetulnya malas buka, tapi dikirim lagi dikirim lagi. Ternyata begitu saya buka itu videonya pendek. Ada seorang suami pulang kerja, dia cari makan di tempat, di meja makan yang dicobain semuanya kosong. Nah tiba-tiba dia cari istrinya, kok gak ada, dipanggil-panggil gak ada. Istrinya pulang sama teman-temannya. Dari mana Mbak? Ya itu tadi bahasanya. Dari ngadem kok, pas sekarang kan lagi musim panas. Ngademnya di mana? Di bawah sana loh deket. Loh, kamu gak masak enggak? Kan aku ngadem. Nah kok ngadem dari pagi sampai malam Mbak? Ngademnya di mana? Pokoknya saya ngadem dah. Ribut loh. Saya lihat video ini, ya bisa aja di zaman now begini. Ini ngademnya di mana kata saya gitu. Teman saya bilang gini, gak usah dipikirin mau ngadem di mana, kayak urusan dia bukan urusan kita. Dan kenapa kamu ngirimin video saya? Supaya kamu gak ikut ngadem kata gitu. Tugas lah, tadi kan bilang suami kepala daripada istri mengasihi suami mengasihi istri tunduk pada suami. Dia masaklah dulu kalau mau ngadem kan gitu. Jawabannya enteng. Di warung banyak. Saya balas tuh. Di jemaat saya juga banyak warungnya. Hati-hati ya Bapak. Itu buat celah. Nah, saya akan sedikit di sini. Di sini kita akan berjalan dulu. Ini masih panjang karena dibahas seminar ya. Bagaimana cara mengalami surga di rumah? Ada beberapa poin. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan, menempatkan Tuhan sebagai Tuhan atas rumah tangga kita, menempatkan Yesus sebagai Tuhan, menjadi Tuhan atas rumah tangga kita. Ini Yosua dia lakukan. Aku dengan seisi rumahku akan silakan kamu mau beribadah kemana? Kalau dari ayat ini ada B-nya loh. Kalau A-nya gitu. Mau ke gunung kayak terserah, tapi aku mau membawa keluargaku datang kepada Tuhan. Ini luar biasa.
Dengar baik-baik hari ini yang goyang kudus. Sia-sia kalau bukan Tuhan yang membukanya. Amin. Inilah pesan harian ini. Sebelum kita mengakhiri tahun ini. Halo, ini satu lagi saya akan kasih tahu. Dalam Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu, saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasa. Ayo kita saling berdoakan. Di mana kita saling mendoakan? Di gereja. Ada kesaksian di sana, dikuatkan. Saya itu sangat diberkati dengan kesaksian-kesaksian. Ada yang nggak bisa mengampuni sampai mengampuni. Ada yang orang tuanya nggak mau ibadah sampai mau ibadah. Itu kesaksian yang dahsyat luar biasa. Supaya apa? Doa orang benar bila dengan yakin doakan sangat besar kuasa. Amin. Ini pesan buat hari ini. Saudara masih banyak yang akan saya lanjutkan beberapa minggu yang lalu. Mari kita balik berdiri bersama. Kita akan berjalan bersama. Terima kasih ya Kudus Tuhan. Terima kasih Pak. Mengucap syukur. Kami mengucap syukur dengan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Dan kami bersyukur apa yang sudah Tuhan buat dalam hidup kami. Dan kami juga bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Mari bersyukur kepada Dia. Katakan Dia baik. Dia baik. Terima kasih Tuhan. Engkaulah segalanya Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu.
musik dengan lembut. Inilah yang kurindukan. Mari bernyanyi kepada Tuhan selama masih Engkau hidup. Kalau Tuhan sudah panggil, kita gak bisa berbuat apa. Dan bermasmurlah bagi Allah selama kita masih ada di muka bumi. Hari ini depan kita ada roti dan anggur perjamuan kudus. Mari kita makan dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, supaya menjadi berkat dalam hidupnya. Kami kasih kesempatan untuk saudara berdoa. Mungkin ada barang sesuatu yang mengajar dalam hati. Sebelum kau makan dan minum roti dan anggur perjamuan kudus ini, kau selesaikan dengan Tuhan, supaya doamu tidak terlambat. Kuduskan kami semua Tuhan. Tuhan. Oh Jesus, koraba syadaka sisiku. Biarlah kami melakukannya dengan baik dan benar Tuhan. Ampuni kami Tuhan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kuasa, kemuliaan bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak. Silakan duduk Bapak Ibu, roti dan anggur boleh dibagikan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Dapat semua roti dan anggur. Kalau belum, boleh lambaikan tangan saudara. Kalau sudah, mari kita bagi bersama-sama. Firman Tuhan berkata, sebab apa
tangan kananmu tinggikan. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Bersyukur kepada Tuhan. Mari persiapkan anggur di tangan kanan. Firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenterkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. How great is our God. Sing me how great is our God. How is He, how great, how great is our God. How great, how great, how great is our God. Sing with me how great is our God. How is He, how great, how great is our God. How great is our God. Yeah. How great is our God. Sing with me how great is our God. How is He, how great, how great is our God. How is He, how great, how is He, how great, how great. He